pendidikan itu lebih penting daripada keburu nikah gitu. Betul. Karena kalau kita dah berpendidikan, bagaimana kita mau mendidik anak kita bagi seorang perempuan. Dan juga bagi seorang laki-laki, bagaimana kita bisa menjadi suri tauladan pertama bagi anak kita dan juga istri kita. Berarti tidak benar ya kata apa tetangga itu apa sih perempuan pasti di dapur gitu. Berarti tidak benar ya, karena Betul. Selain di dapur, perempuan juga harus bisa mengayomi anak kita, Iya. bisa memberikan pendidikan yang terbaik lah gitu. Oke. Kepajagalan kak, terus ke Pangarangan. Edo aja nama di Sakupora. Mana bi pada kelebihan kak, tor ke korangan peten gula nyonya sapora. Masya Allah. Mantap. Mantap. Oke, kembali lagi bersama kami guys. Di sini Nemu Padah, YouTube channel Nemu Padah, dan di sini kita sudah kedatangan dua tamu atau dua narasumber yang sangat-sangat perlu kita apresiasi. Yang pertama itu ada Kak Zulfi atau Kak Via, dan juga ada Kak Alan atau Kak Maulana. Oke. Lanjut ke basa-basinya dulu. Basa-basi mungkin perkenalan dari Kak Zulfi. Boleh perkenalkan diri biar sahabat NP itu bisa lebih mengenal gitu. Baik, terima kasih atas waktunya kakak. Baik, perkenalkan nama saya Zulfia. Kalian bisa panggil saya Via. Saya itu tempat tanggal lahir Sumeneb 23 Juni 2005. Yang berkecamatan Lenteng, terus di desa Moncek Tengah. Oke, kalau perlu boleh tahu nih, kesibukannya sekarang Kak Zulfi atau Kak Via ini apa sih kesibukannya? Kesibukannya, nah karena saya statusnya lagi menjadi mahasiswi, jadi saya lebih fokusnya itu ke kampus. Ya, kehidupan kampus. Siap. Oke, selanjutnya boleh Kak Alan bisa perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Kerap kali dipanggil Alan atau Lana gitu. Oke, Alan atau Lana. Terserah sahabat NP ya, mau manggil siapa? Boleh Alan, boleh Lana. Oke. Juga dulu itu waktu di luar negeri pernah dipanggil Ellen. Oh, pernah ke luar negeri. Oke, siap. Keren, hebat, benar. Ellen. Berarti ini boleh panggil Ellen ya? Mr. Ellen. Oke, siap Mr. Ellen. Kesibukannya apa ini? Kalau bicara soal kesibukan sih Kak ya. Mungkin kalau di data itu folio bergaris itu full. Oh, folio bergaris itu full kalau di data. Kegiatan sehari-hari saya ini. Yang paling utama kesibukannya? Yang paling menonjol itu mahasiswa. Oke, mahasiswa juga ya? Mahasiswa juga masih. Oke, siap. Ini mahasiswa di mana dulu? Mahasiswa di dalam negeri apa di luar negeri? Soalnya kayaknya sering ke luar negeri kayaknya. Di dalam ya? Di dalam ya? Di dalam. Oke, siap. Ini Kak Via, menurut Kak Via ini kan masih remaja ya, masih remaja belum, iya dong, belum berpasangan belum sama sekali. Oke, masih remaja tapi ya. Tapi jangan tanyakan mantan ya kakak ya. Aman. Untuk terkait loker, lowongan. Jangan dulu. Oke, menurut Kak Zulfi, remaja sekarang itu gimana sih menurut pandangannya Kak Zulfi? Pandangan saya remaja berat. Pertama berat. Beratnya gimana? Beratnya itu dari tekanan, kewajiban ataupun mana yang harus saya pilih antara kewajiban dan tekanan tersebut. Oke, siap. Karena di sini saya kan remaja, pastinya hidup remaja itu bukan sekejap bilangnya sulit ataupun tidak, tapi kalau sudah memasuki masa-masa perkuliahan itu banyak cobaan dan banyak rintangan ataupun kewajiban yang harus kita lewatkan.
Oke. Beda lagi ketika kita menjadi remaja di sebuah keluarga. Nah, itu beda lagi, Kak. Oh, di sini ada perbedaan ya antara Iya, ada remaja perbedaan. di kampus sama remaja di keluarga. Keluarga. Oke, yang membedakan Beda. itu apa sih? Kalau di kampus kan kita fokus ke tujuan, Ke pendidikan. ke lah. pendidikan. Iya. Oke. Kalau di rumah tangga itu kan tekanan. Oke. Tekanan bagaimana kita itu harus menjadi seorang pribadi, saya sendiri gitu. Siap. Harus menjadi myself. Iya, diri iya. sendiri. Oke, siap. Versi tersendiri. Versi Ah, betul tersendirinya. sekali. Oke, siap. Kalau menurut Kak Alan, remaja itu gimana sih pandangannya, pendapatnya Kalau gitu? menurut saya sendiri remaja itu ya bisa seperti dikatakan kakaknya barusan. Oke. Cukup sulit Oke. untuk dilewatinya. Soalnya itu kan perpindahan dari Usia dini, usia dini ke remaja. dewasa. Oke, siap. Oke, ini kebetulan kita ada dari pihak yang wanita juga pihak yang laki-laki. Jadi ini adalah pendapat Seimbang dari remaja wanita, pandangan dari seorang remaja wanita dan juga seorang remaja laki-laki. Laki-laki. Oke. Tantangan terberatnya itu apa sih? Tantangan terberatnya yang pernah kalian hadapi, apakah itu terkait pendidikan di kampus misal kalian itu terlalu sulit di materi karena terlalu banyak tugas yang diberikan oleh dosen atau apa gitu menurut Kak Alan dulu coba. Menurut saya yang lebih apa tadi? Tantangan terberatnya. Tantangan terberat itu saat berbicara tentang waktu. Oke, manajemen waktu ya, manajemen manajemen. waktu. Oke, siap. Itu cukup sulit Beratnya bagi beratnya saya. di mana? Ya Apakah harus dipikul? digantung apa? Iya, beratnya di mana? Beratnya itu untuk memanage waktu kita, terus bisa membedakan mana yang lebih penting atau mana yang lebih dibutuhkan. Soalnya itu kan nanti keinginan dan kebutuhan itu beda Kebutuhan. tipis soalnya. Oke, siap. Oke, kalau menurut Kak Zul gimana? Apa tantangan terberat? Tantangan terberatnya. Kalau menurut saya sendiri, karena saya itu mempunyai kehidupan dalam perkuliahan dan di rumah tangga, yaitu tantangan terberat yaitu menghadapi sifat diri kita sendiri. Oke, sifat pribadi Sifat lah. pribadi. Nah, itu Oke. sangat berat bagi saya, Kak. Oke, siap. Jadi remaja sekarang itu tantangan terberatnya menurut Kak Zul atau pandangannya Kak Zul sendiri itu cara menghadapi diri sendiri. Melawan. Kalau menurut Kak Alan itu manajemen waktu. Nah, ini yang sangat dimiliki atau harus dimiliki oleh seorang remaja zaman Remaja. sekarang. Iya, Jadi bagaimana betul, Kak. cara dia menghadapi diri sendiri dan Iya. juga bagaimana dia harus bisa Memanage. manajemen waktu Iya. mereka karena mengetahui kita itu kan sekarang apalagi kalian itu mahasiswa yang Betul. mana harus jadwal kuliah dan juga jadwal di rumah atau bantu kegiatan di rumah itu harus benar-benar sinkron lah atau Iya. saling jalan ya. Oke. Selain itu mungkin Kak Zul atau Kak Alan pernah ikut organisasi enggak tentang yang berhubungan dengan remaja? Kalau Kak Zul gimana? Ada. Oke. Saya itu mengikuti kegiatan generasi berencana. Oke, mantap. Nah, kebetulan itu saya diawali dari setiap kalinya mengikuti Ibu Posyandu gitu. Kebetulan orang tua perempuan aku itu menjadi kader kan. Oh, kader KB berarti? Iya. Oke, siap. Keluarga Kader. berencana. Nah, jadinya sebenarnya tidak minat mengikuti genre, tapi banyak masyarakat di Moncek Tengah itu kayak mengayomi banget, memberikan semangat untuk menerjunkan saya mengikuti kegiatan genre di Kecamatan remajanya Lenteng. berarti ya? Iya. Oke, siap. Kalau Kak Alan pernah ikut organisasi kepemudaan atau organisasi remaja enggak? Banyak. Banyak. Oke. Kalau dihitung itu palingan kira-kira ya dari dulu. Ini kan seluruh organisasi kan. Ah, Entah itu perkumpulan di desa saya. Iya, bebas Toh, mau ah. di kabupaten ataupun di mana. Nah,
cukup banyak. Tapi bukan organisasi pemuda pemuda-pemuda teroris ya. Eh, Kira-kira berapa kira-kira? Kira-kira Nyampe 50? Waduh, gak nyampe juga. Nggak nyampe Gak ya, kuat oke. ini. Pening pala gue di kakak. Kalau Oke. sampai 50 bagaimana nih caranya memanage? Berarti hebat kalau bisa Iya. organisasinya 50 tapi masih bisa untuk memanajemen waktunya. Berarti kalau sampai 50 itu kita harus anti bobo. Benar, anti bobo. Kerja dan kerja. Ya. Benar. The power of money saya. Ini kan pas Kak Zulfi sama Kak Alan udah pernah tergabung di organisasi pemuda atau remaja. Iya. Menurut Kak Alan remaja-remaja itu yang di organisasinya atau yang pasti kan sering ngumpul. Mm-mm. Nah, itu keluhan yang mereka sampaikan ke Kak Alan itu masalah apa sih? Pertama itu kemauannya sendiri. Kemauan sendiri, Ah, ah. oke. Harus ada dulu kemauannya Oke. sendiri. Soalnya kan kalau dipaksa itu tekanan. Tekanan, iya benar, bukan kemauan Jadi ya. kurang maksimal nanti. Oke, siap. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau kayak di organisasinya mungkin kemauan dari remajanya kayak kemauan pribadi mereka pengen jadi masa depan yang gimana mungkin ya kalau berbicara tentang kemauan ya kan. Bukan tekanan yang dari orang tua atau orang luar kamu harus jadi gini, kamu harus gini ya. Oh ya. Oke. Memang dari diri sendiri dulu. Memang dari kemauan dari hati mereka sendiri. Oke. Kalau menurut Kak Zul apa masalah yang sering atau masalah yang diceritakan oleh teman-teman Kak Zul saat ngumpul bersama remaja itu apa sih? Masalah utamanya Yang sering mereka keluhkan. sering keluhkan. Ya, yang disampaikan Kak Alan tadi, cara memanage waktu, Kak. Cara manajemen waktu, oke. Karena kehidupan remaja itu sangatlah berat untuk bagaimana caranya kita Manajemen mengatur. Iya, mengatur dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri Oke. dalam tanggung jawab bagi yang sudah kita lakukan dalam Oke. organisasi tersebut. Berat sih dalam memanage waktu itu. Berarti Kebanyakan. keluhannya tentang waktu. Iya, ya? tentang waktu. Oke, siap. Mungkin ada saran atau masukan bagaimana kita harus bisa memanajemen waktu atau ada trik and tipsnya gitu. Nah, itu persoalan yang saya belum bisa pecahkan ini. Masih Sampai belum sekarang. ada Sama-sama, trik and tipsnya iya. ya? Oke. Oke. Berarti masih cari-cari juga ya, masih Soalnya raba-raba juga ya. Gini, terkait Mas, manajemen kalau waktu. ibarat barat dan timur itu kalau saya berjalan di dua-duanya itu kurang maksimal biasanya. Oke. Nanti Iya. Benar. tapi kita itu diwajibkan untuk memilih pendapat secara cepat dan tepat gitu. Oke, iya. Jadi tidak tersesat jalan gitu. Biar jalannya tetap lurus ya. Fokus dulu apa itu yang diinginkan. Terus Oke. udah fokus, udah bisa misal, Heeh. tinggal beralih yang ke satunya itu. Oh, jadi kita fokuskan sama satu tujuan dulu, setelah itu baru kita pindah ke tujuan yang lainnya. Oke, siap. Mungkin dari sahabat NP ada yang punya tip and tricksnya bagaimana cara kita manajemen waktu atau bagaimana cara kita mengatur waktu kita bagi remaja, terutama bagi remaja, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Di bawah, intinya di bawah ya. Di bawah, di bawah. Di kolom komentar. Di bawah meja. Jangan di atas, soalnya di atas tidak ada. Di atas tidak ada ya. Bidik. Di atas hanya ada genteng. Turung. Turung. Oke. Turung itu bahasa apa sih, Kak? Turung itu bahasa apa ya? Cuk saya Madura paribasan bahasa Madura. Oke, paribasan bahasa Madura. Bahasa Bahasa kuno. Madura, Oh, bahasa bahasa kuno. kuno. Kayak kuno. Oh, Kayak kuno. lampu sekarang kan sudah beralih ke lampu. Dulu Iya. kan demar. Oke, Oh, siap. iya. Demar. Demar. Iya, benar. Kayak kunci Madura dulu, Pak. banget ini, Kak. Dulu itu kan kunci. Bukan kunci. Sorok namanya. Sorok. Oh, iya. Sorok. Iya, benar. Berarti kalau domar itu yang pakai gas itu yang harus kita harus beli gas dulu yang baru dipopali di dulu. apa di Hidupin. pakai korek Domar atau conglet bahasanya. namanya.
Oke, siap. Oke, mungkin juga ini berbicara terkait remaja ya, terkait remaja. Menurut Kak Zul sama Kak Alan ini kan banyak sekarang sih, baik di TikTok ataupun di Instagram atau sosial media yang lainnya, itu banyak yang memamerkan akan kondisi mereka di saat nikah muda. Nah, menurut pendapat Kak Zul sama Kak Alan ini, nikah muda penting nggak sih? Apa kita harus nikah muda dulu atau ijazah dulu? Ijazah pendidikan lebih semakin tinggi atau kita harus ijab sah gitu? Yang mana yang lebih penting menurut Pertanyaan Kak Zul? yang keren ini kakak. Karena Mungkin kalau kita dari saya izin menjawab. iya Oke, iya lanjut gimana? lanjut. Mungkin Oke, Alan. jawaban dari pihak laki-laki atau pihak perempuan itu berbeda. Iya Iya, benar, benar, pasti. benar. Soalnya job desk-nya saat dewasa itu sudah beda. Iya benar. Berhubung saya pria gitu ya Mas. Yang laki-laki. oke. Jadi saya belajar dulu. Belajar. Oh, Apapun lebih tinggi itu. ijazah gitu. Apa kejarlah ijazah setinggi mungkin. Pendidikan setinggi Pengalaman lah. Pengalaman dulu. mungkin. Oke. Biar apa ya. Itu akan menjadi bekal kita saat dewasa. Oke, bekal untuk di Apapun saat itu. berkeluarga ya. Oke. Jadi menurut Kak Alan itu pendidikan lebih penting Dulu. bagi remaja-remaja laki-laki ya daripada ijab sah ya. Soalnya hidup itu kan butuh pengalaman. Bukan harapan. Benar. Karena Betul, mungkin betul. kita ngasih nafkah istri atau anak itu harapan bukan apa dari hasil kerja kita gitu ya. Oke, kalau Apapun menurut pihak perempuan gimana? Sama. Kalau menurut saya ya kan Ah. karena saya perempuan, yaitu lebih mementingkan cari ilmu dulu, cari Oke. pengalaman yang banyak. Soalnya kan nanti kalau kita sudah siap menikah, siap menjalani keluarga, menjalani hubungan, pasti kan yang dipertamakan itu perempuan. Oke, yang Keturunannya diprioritaskan ya. iya, soalnya kan keturunan pasti yang kalau anak-anak itu kebanyakan lebih belajar dari ibunya Iya, daripada yang laki-laki. Oke, seperti yang saya pernah dengar itu perempuan itu adalah madrasatul ula. Nah, iya betul Kak, betul. Sekolah pertama bagi Sekolah anak pertama kita. Oke, Betul jadi, perempuan sekali. itu. harus pendidikan dulu ya biar Pendidikan kita bisa dulu. mendidik anak Mm-mm. atau mengajari seorang anak bagaimana kehidupan yang baik atau bagaimana pelajaran-pelajaran yang baik. Iya betul. Yang memperkenalkan huruf A, B, C dan juga huruf hijaiyah, alif, ba, ta gitu Iya ya. betul Pembentukan Kak. karakter lah. Pembentukan intinya. karakter. Oke, siap. Jadi Sobat NP, bagi yang remaja Sobat NP, jangan dulu nikah ya. Kejarlah pendidikan kalian setinggi mungkin. Jadi kejarlah ijazah sebelum ijab sah. Jadi Nah. gitu ya. Iya. Karena pendidikan itu lebih penting daripada keburu nikah gitu. Betul. Karena kalau kita udah berpendidikan, bagaimana kita mau mendidik anak kita bagi seorang perempuan. Dan juga bagi seorang laki-laki, bagaimana kita bisa menjadi suri tauladan pertama bagi anak kita dan juga istri kita. Berarti tidak benar ya kata apa tetangga itu apa sih perempuan pasti di dapur gitu. Berarti tidak Iya. benar ya, Iya. karena Betul. selain di dapur, perempuan juga harus bisa mengayomi anak kita, Iya. bisa memberikan Berpendidikan. pendidikan yang terbaik lah gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman MP yang Lagi nonton laki-laki, ya? yang laki-laki, Yang laki-laki. itu harus lebih digiatkan lagi dari perempuan. Oke, siap. Lebih Harus malu, kan? pendidikannya lebih tinggi, harus lebih tinggi. Kan gitu. malu itu. Iya benar. Oke, mungkin nih sebelum kita tutup ada pesan atau kesan enggak untuk remaja-remaja NP atau kesimpulan dari remaja-remaja NP yang sangat atau harus dimiliki gitu. Mungkin dari Kak Zul Baik, atau ada. kata-kata motivasi gitu. Sambil minum dulu. Iya, santai. Baik, bagi sahabat-sahabat NP, Sahabat. saya sebagai perempuan ingin menyampaikan kepada remaja-remaja seluruh Indonesia maupun seluruh Kabupaten Sumeneb bahwasanya perempuan itu tidak harus tidak harus
memberikan pandangan yang iya kepada masyarakat yang menurut kita itu tidak baik. Cukup kita dari hati, langkah pelan-pelan, bahwa kita itu mempunyai proses ataupun mempunyai pandangan yang cerah untuk masa depan. Kita lewati, jangan sampai ada orang yang memainkan pola pikir kita. Yang mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Contohnya Oke. kan sekarang banyak di desa-desa, kok kamu belum menikah, kok kamu gini. Yang lain ini sudah punya keturunan. Udah Nah, punya anak, iya, ada sedangkan yang anaknya 2 iya, gitu. sedangkan kita ini masih ingin berproses, masih ingin nge-push. ingin Jadi pendidikan jangan- yang lebih tinggi. Iya, jadi jangan terpengaruh ya teman-teman, jangan terpengaruh. Kita tetapkan fokus kepada satu tujuan. Itu sih Kak. Jadi biarkan tetangga itu berbicara, jangan Ah. pernah masuki atau pernah kita masukkan ke dalam hati atau pikiran kita. Betul. Kita fokus sama tujuan kita Fokus. bahwa kita adalah remaja yang harus berpendidikan Berpendidikan. tinggi. yang berkualitas. Untuk anak kita agar menciptakan bibit-bibit yang unggul gitu. Bibit unggul, ya, betul, Oke, betul. siap. Kalau menurut kalian gimana dari yang pria-pria itu? Mungkin ada pesan atau kesan dah atau kata-kata motivasi untuk sahabat NP nih yang ada di rumah. Menurut saya itu untuk pria-pria Oke, siap. yang sedang berjuang dimanapun Berada. kalian berada itu, ya kuncinya satu, tetap berusaha. Intinya berusaha ya. Intinya berusaha lah gitu. Oke, siap. Berusaha berarti kita jangan pernah pantang menyerah. Mm-mm. Meskipun jalannya sulit, kita harus tetap Lewati, jalani. ya. Jalani. Meskipun banyak rintangan, kita harus tetap jalani. Karena kehidupan itu tidak mungkin tanpa rintangan. Pasti ada kerikil-kerikil yang Betul, menghambat betul. jalan kita. Betul. Banyak itu pasti. Jadi Ujiannya pasti banyak. bagaimana kita bisa menyikapinya atau bagaimana kita bisa menghadapi kerikil-kerikil tersebut ya. Untuk perkembangan kita ya. Oke. Pertama itu kita bisa mengayomi dulu lah. Oke. Mengayomi. Mengayomi siapa ini? Ya, mengayomi kehidupan kita dulu. Oke, mengayomi kehidupan kita ya. Seperti apa sih kehidupan yang aslinya itu kan? Oke, jangan sampai mengayomi istri orang berarti ya. Tapi cek. Iya. Oke, sahabat ini jangan sampai perlu digarisbawahi, jangan sampai mengayomi istri orang, mengayomi hidup kita sendiri ya. Karena kalau mengayomi istri orang takutnya Negatif. ada hal yang tidak kita inginkan. Oke, Betul. gitu ya. Itu sangat pesan dan kesan yang sangat bermanfaat bagi kita, apalagi ke teman-teman NP. Jadi teman-teman NP baik yang ada di wilayah Madura atau di luar Madura atau yang dimanapun kalian berada yang telah menonton channel kita di Nemu Padah atau NP, NP. bagi remaja-remaja terutama, kejarlah ijazah sebelum ijabsah karena pendidikan lebih penting daripada buku nikah gitu. Betul. Karena betul. untuk memupuk diri kita atau menciptakan suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang kita inginkan, itu berawal dari diri kita sebagai remaja yang nantinya akan menjadi orang tua. Karena anak itu pasti mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pohonnya. Oke, Iya. siap. Oke, itu dari kita. Sampai jumpa di next time, sahabat NP. Tetap stay tune di channel kita, YouTube channel kita Nemu Padah, Nemu ruang Padah. bebas berekspresi versi terbaikmu. Terima Betul, kasih. Terima kasih. Jagalan Kak. Terus ke Pangarangan. Ide aja nama di Sakupora. Mana bi pada kelebihan Kak tor ke korangan peten gulanya sapora. Masya Allah. Mantap. Mantap.